Guys, ada kejadian aneh. Seorang wanita bernama Lia mengirimkan email kepada 2 YouTuber di atas ini. Dia mengatakan kalau kakak perempuannya aneh banget. Jadi dia bercerita kalau kakak perempuannya datang malam-malam, dibaluti oleh perban, tidak tahu kenapa guys. Jadi setibanya YouTuber itu sampai di rumah Lia dan akhirnya dia masuk ke dalam rumahnya untuk diinterogasi. Di sini Lia bercerita tentang kakaknya yang tiba-tiba pulang malam. Lia mengatakan kalau kakak perempuannya kemarin pulang malam dan mukanya dibaluti oleh perban yang sangat banyak di mukanya. Setelah kejadian itu, kakak perempuannya bertingkah sangat aneh. Pada saat interogasi, tiba-tiba kakak perempuannya keluar dari kamar dan menakuti semuanya. Dan berbicara kata-kata yang sangat aneh. Dan kedua YouTuber itu berniat untuk menginterogasi langsung kakaknya. Pada saat dibuka pintunya, kakak perempuannya berada di dalam dengan menghadap tembok. Suasananya sangat menyeramkan guys. Dia menoleh ke belakang dan oh my, hari sudah sangat malam. Akhirnya mereka memutuskan untuk menetap di rumah Lia guys. Dan sekalian memasang kamera-kamera agar tahu pergerakan dari kakak perempuannya. Lia merasa sangat takut dan menyuruh YouTuber itu untuk tidur di kamarnya. Pada saat jam 1 malam, YouTuber ini mendengar sesuatu dari kamar kakak perempuannya. Which is itu sangat aneh. Bahasanya bahasa aneh banget. Di sini terlihat hanya cuman kaki dan akhirnya dibuka. Kakak perempuannya melihat langsung ke YouTuber itu guys. Tepat jam 3 pagi pada saat itu, terekam kakaknya sedang memakan sebuah serangga guys. Lahap banget. Dan terekam juga rekaman bahwa kakaknya sedang menggunting pipinya sampai akhirnya rahangnya jatuh. Oh my god. Terlihat di sana sangat menyeramkan ya guys. Di video ini terlihat kakaknya sangat depresi, ingin sekali melakukan sesuatu dan terlihat di kamera dia melihat ke sini dan dia akhirnya berjalan. Pada jam 3 malam itu, terlihat kakaknya sedang jalan menuju kamar Lia dan ingin mendekati Lia untuk berinteraksi dengannya. Dan tiba-tiba Lia berteriak dan meminta tolong. YouTuber tersebut langsung datang dan ingin menenangkan Lia. Menurut YouTuber tersebut tidak terjadi apa-apa. Ternyata kakaknya ada di belakang pintu guys. Langsung menyerang Lia tidak tahu kenapa. Jadi teriakan lagi tapi berhenti. Apakah yang terjadi guys? Dan ternyata terlihat jiwanya Lia sedang dihisap oleh kakaknya sendiri. Oh my. Dan langsung pada saat itu kakaknya menggandeng Lia keluar. Lihat pada kamera pengintai, dia diajak keluar rumah sepertinya guys. Dan diajak ke hutan menemui sesosok makhluk yang sangat tidak diketahui. Terlihat di sana guys, bentuknya pucat, putih, tidak terlihat seperti apa ya. Dan menghilang begitu saja. Guys, ada kejadian aneh. YouTuber Parker dan Chester menerima email dari wanita bernama Candice, guys. Jadi di email itu Candice bilang kalau anaknya mengalami hal yang aneh. Dia bilang kalau anaknya sedang mengalami pertumbuhan yang tidak bisa di-stop. Jadi Parker dan Chester berangkat ke lokasinya, guys. Terlihat lokasinya sangat tertutup, guys. Sampai mereka di sana, mereka dibukakan pintu oleh Candice. Apa di sini Candice seperti ketakutan, guys. Ini kelihatannya kayak Candice nggak tahu si Chester sama Parker bakal datang. Akhirnya mereka dapat ngobrol sama Candice. Di sini kelihatannya Candice sangat menyesal tentang hal ini. Dia bilang kalau kejadian ini dimulai dari sejak suaminya meninggal, guys. Karena kejadian ini, anaknya Tommy kabur dari rumah dan menghilang selama 3 hari. Candice mau ngelapor polisi, tapi anaknya ternyata sudah ada di kamar. Masuk lewat pintu belakang, guys. Dan akhirnya Parker dan Chester mengunjungi Tommy ke kamarnya, guys. Parker berusaha mengetuk kamarnya dan tidak ada jawaban, guys. Akhirnya dia buka sendiri pintunya dan terlihat Tommy sedang menyisir rambutnya, guys. Dari suaranya terdengar dia bernyanyi My Little Pony Pocket. Parker meminta Tommy untuk berbaik badan untuk berbicara. Oh my, 180 derajat deh. Itu ada sesuatu yang aneh terjadi pada Tommy, guys. Langsung saja Parker dan Chester pamit dari ruangan, guys. Akhirnya mereka memasang kamera di sudut-sudut ruangan, deh, untuk mengetahui pergerakan Tommy. Dan mereka mencoba untuk memasang kamera di kamarnya Tommy pada saat dia lagi ke toilet. Tetapi Chester menemukan sesuatu di lantai, guys. Seperti piring, ada cairan hitam. Pada waktu mau dipegang, kayak ada yang kabur gitu, guys. Lihat nih. Dus, gitu. Apaan itu kira-kira? Dan akhirnya mereka ke kamar Candice untuk menaruh kamera juga, guys. Ya, untuk berjaga-jaga, siapa tahu Tommy juga masuk ke kamar si Candice. Terlihat di sini Candice sangat ketakutan, jadi memperbolehkan Parker untuk menaruh kamera di sana. Dan akhirnya mereka tidur, guys. Nah, pada saat mereka tidur, rekaman memperlihatkan kalau Tommy sedang bertumbuh, guys. Tuh lihat. Dan sebelum pergi, dia memakan cairan hitam yang tadi Chester temukan. Tampak seperti daging, guys. Dan Tommy berusaha keluar dari ruangan, guys. Dan keliling rumah nggak jelas sampai jam 2:30, guys. Dan akhirnya dia tiba di depan kamar Candice. Dan dia masuk ke kamar Candice, guys. Oh my. Dan lihat apa yang terjadi. Seperti mengeluarkan lidah hitam yang menusukkan ke Candice, guys. Dan Candice tidak sadar. Akhirnya mereka membangunkan Candice. Tapi seperti ada cairan hitam di punggung Candice, guys. Terlihat Candice kayak tak sadarkan diri dan lemah, guys. Akhirnya mereka berusaha untuk ngecek rekaman kamera kemarin. Dan di sini mereka sangat terkejut.
Lumpuhnya Candice itu disebabkan oleh anaknya sendiri, seperti menghisap cairan tulang belakangnya Candice, guys. Setelah melihat kejadian itu, Candice merasa tidak nyaman, guys. Jadi dia menurut Parker untuk menggajil pintunya dengan kursi. Malam tiba, guys. Tommy tampaknya sadar ada kamera, guys. Dia langsung merusak kameranya. Jam 3 Tommy keluar kamarnya dan langsung ke kamar Candice, guys, dan membenturkan kepalanya dengan amarah. Tampak Candice sangat terkejut dengan hal ini. Candice pun berteriak sangat kencang, guys. Parker dan Chester kemudian berpapasan dengan Tommy yang sedang menarik ibunya keluar dari kamarnya, guys. Parker dan Chester terlihat sangat panik. Dan mereka memutuskan untuk pergi dari rumah ini, guys, menghubungi keluarganya Candice. Mereka kemudian menghubungi adik Candice melalui Facebook, guys. Dan adik Candice memberitahu semuanya tentang Candice. Yang sangat mengejutkan itu, guys, ternyata anak Candice itu sebenarnya sudah meninggal setahun yang lalu. Jadi makhluk itu siapa, guys? Guys, ada cerita seru. Dia ada seorang wanita yang menghubungi Parker dan Chester, guys. Dia juga mengatakan kalau ada sesuatu yang tinggal di rumahnya, guys. Dia sering mendengar ada suara kaki yang berjalan di rumahnya. Padahal dia tinggal sendirian, guys. Dia juga bilang kalau rumahnya bersebelahan dengan rumah sakit jiwa. Gue ngasih lihat video bukti kalau benar-benar ada, guys. Tuh, ada yang ngikutin dia. Akhirnya mereka sampai di rumah Taylor. Dan tampaknya Taylor sangat menyambut mereka dengan baik, guys. Dan sesi pertanyaan pun dimulai. Jadi Taylor bilang kalau ada seseorang yang menguntit dia. Dan dia juga yakin kalau si penguntit itu tinggal bareng bersamanya. Si penguntit juga mengirimkan foto-foto Taylor pada saat di rumahnya. Dan mereka semakin yakin kalau si penguntit itu tinggal di sini, guys. Saatnya Parker dan Chester memasang kamera untuk memastikan penguntit itu benar-benar di sini. Parker meminta izin ke Taylor untuk memasang kamera di kamarnya, guys. In case kalau terjadi sesuatu, mereka bisa tahu. Jadi mereka sudah memasang semua kamera yang mereka perlukan dan langsung bergegas ke mobil mereka, guys. Dan jam 12 malam pun tiba. Terlihat semua kamera sudah terpasang dengan sangat baik dan bisa online, guys. Tiba-tiba sesuatu yang sangat mengerikan terjadi, guys. Tepat pada saat jam 2, tiba-tiba pintu terbuka sendiri di salah satu kamar. Tiba-tiba ada sosok makhluk tinggi banget, mukanya putih dan pucat. Dia masuk seperti mencari sesuatu gitu, ya. Kalian lihat di sini, dia hampir menyentuh atap. Berarti tinggi banget ya. Saat setelah itu, dia menemukan kamera Parker dan Chester dan menghancurkannya, guys. Terlihat beberapa kamera sudah dihancurkan oleh monster itu, guys. Cuman kamar Taylor doang yang masih online, guys. Dan Chester berusaha untuk memperbaiki kamera-kamera itu, guys. Hal yang sangat mengerikan terjadi, guys. Tiba di dalam selimut Taylor muncul makhluk tadi, guys. Taylor masih belum sadar. Makhluk itu bergerak sangat kuat untuk keluar dari selimut itu. Taylor kaget dan berteriak minta tolong, guys. Mereka bergegas kembali ke rumah Taylor dan menaiki tangga rumah untuk ke kamar Taylor. Pada waktu mereka menemukan Taylor, Taylor sedang menahan pintunya, guys. Nah, akhirnya Taylor nggak kuat dan melepas pintu itu. Makhluk itu keluar. Dan mereka akhirnya pun terburu-buru untuk keluar dari ruangan itu, guys. Akhirnya sampai mobil dan pergi dari situ bersama Taylor. Setelah itu mereka berusaha untuk mengontak orang tua Taylor, guys. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Gimana, guys? Seru banget ya? Gimana kok kalian di posisi Taylor, guys? Komen di bawah ya. Guys, ada cerita seru, guys. Gadis berumur 19 tahun bernama Charlotte baru aja pindah ke asrama baru. Charlotte nggak nyaman sama teman asrama yang bernama Derek. Si Derek terlihat baik, tapi kayak ada sesuatu yang aneh sama orang ini. Kata Charlotte, ada suara aneh datang setiap malamnya dari kamar Derek. Charlotte juga bercerita kalau teman sekamarnya dulu, cewek, tiba-tiba menghilang, guys. Semakin parno dong si Charlotte. Kemudian Parker dan Chester bergegas ke asrama Charlotte, memastikan apakah Derek berniat buruk atau tidak, guys. Sesampainya di asrama, Charlotte menyambut Parker dan Chester dengan sangat baik untuk menceritakan masalahnya lebih detail lagi, guys. Charlotte bercerita suatu hari pada saat dia pulang, teman sekamarnya sudah tidak ada, dan Derek tiba-tiba bilang kalau temannya sudah tidak ada di asrama itu lagi. Tapi anehnya, guys, semua barang-barang penting seperti HP, baju, itu masih ada di sana. Aneh banget kan kalau sampai HP ketinggalan. Tiba-tiba di tengah-tengah itu Derek menghampiri mereka, normal seperti nggak ada apa-apa, guys. Terlihat sangat baik. Perlakuannya ke Charlotte itu aneh banget, seperti memanggil Charlotte dengan panggilan Charlie dan menyentuhnya. Charlotte masih nggak nyaman waktu digituin, guys. Akhirnya Parker meminta Derek untuk pergi. Tampaknya mereka butuh privacy, guys. Akhirnya Parker dan Chester diantar ke kamarnya untuk menunggu Derek keluar, biar bisa dipasang kamera di kamarnya. Dan akhirnya Derek pergi, guys. Saatnya mereka memasang kamera-kamera di ruangan utama, seperti memasang kamera di dapur, di ruang tamu, dan yang pasti di kamar Charlotte juga, guys. Anehnya, pada waktu masuk ke kamar Derek, pintunya tidak terkunci. Dan lebih anehnya lagi, di kasurnya ada boneka anak kecil untuk perempuan, guys. Dan kamera dipasang di kamar Derek dan akhirnya mereka pergi. Terlihat di kamera, Derek sedang menatap ke tembok dan menggeleng-gelengkan kepalanya seperti itu. Kemudian jam 4 pagi, Derek mengambil bonekanya untuk disisir dan sambil bernyanyi, guys. Dan setelah itu, tiba-tiba Derek ada di kamar Charlotte dan menatap Charlotte selama setengah jam. Tiba-tiba, pergi begitu saja. Kemudian pagi tiba, guys. Parker dan Chester beranjak ke kamar Charlotte untuk memperlihatkan rekaman itu. Mereka sangat kaget kalau Derek masuk ke kamar Charlotte dan hanya menatapnya selama sejam. Setelah itu Charlotte merasa tidak nyaman dan nyuruh Parker untuk menggembok kamarnya, guys. Tiba-tiba pada saat mereka berkumpul di ruang tamu, Derek datang. Dan dia basa-basi kayak nawarin kopi gitu. Tengah perbincangan itu, Derek masih aja menyentuh Charlotte, guys. Aman gak sih kalau lu disentuh tapi kayak bukan pacar gitu? Tuh, lihat. Akhirnya pergi dan membuat kopi dan menunggu malam tiba, guys. Semakin aneh. Jam 3 pagi dia keluar kamar untuk menuju ke kamar Chester dan Parker. Pada sampai di kamarnya, dia hanya menatap Parker dan Chester, kayak Charlotte kemarin. Seperti ini,
langsung pergi ke kamar Charlotte guys. Kali ini dia membuka selimut Charlotte guys, sampai Charlotte ketakutan dan berteriak. Bangunkan Parker dan Chester, dan mereka terburu-buru untuk kamar Charlotte dan menangkap basah Derek. Saat Parker menanyakan apa yang Derek lakukan, Derek hanya menjawab, "Loh, cuma ngeliatin Charlotte, memang kenapa?" Parker dan Chester membentak Derek untuk keluar dari kamar Charlotte, dan Derek membela diri lagi. Dia bilang kalau dia ingin melindungi Charlotte. Mereka keluar kamar dan meninggalkan Derek di kamar itu. Parker menahan pintu agar Derek tidak keluar dari kamar itu. Akhirnya mereka pergi dan Charlotte mendapatkan tempat tinggal baru guys. Gimana menurut kalian? Derek tuh beneran orang gila atau ingin melindungi Charlotte? Komen di bawah ya guys. Guys, ada kejadian aneh. Kita bernama Kayla menghubungi Parker dan Chester karena mengalami hal aneh di rumahnya guys. Dia tinggal bersama ayahnya. Dia bilang selalu ada suara aneh yang bermunculan dari ruang bawah tanahnya guys. Tetapi Kayla nggak gitu khawatir. Soalnya ayahnya langsung bekerja di ruang bawah tanah itu sebagai dokter bedah. Gak praktek langsung di ruang bawah tanah itu. Dan Parker dan Chester langsung bergegas ke rumahnya Kayla. Setelah sampai di rumah Kayla, Parker dan Chester kemudian disambut dengan baik oleh Kayla guys. Dan mereka langsung ngobrol di sana. Kayla bilang ada sesuatu yang tinggal di ruang bawah tanah itu. Kemarin malam dia mengalami hal aneh. Dia juga bilang kalau malam itu dia mendapat gigitan besar di tangannya. Lebar banget, itu mah bukan gigitan manusia. Selain itu, malam-malam sebelumnya dia juga mengalami hal aneh. Seperti ada makhluk yang merangkak keluar dari lemari bajunya guys. Di situ Parker langsung menanyakan ke Kayla, apakah pekerjaan ayahnya? Menjawab ayahnya adalah dokter bedah. Tapi anehnya dia tidak pernah melihat ayahnya ke rumah sakit untuk bekerja guys. Dia hanya bekerja di ruang bawah tanahnya saja. Dan akhirnya sesi interview selesai, Parker dan Chester meminta izin ke Kayla untuk memasang kamera-kamera guys. Mereka juga mencoba menaruh kamera di ruang bawah tanah, tapi dikunci dari dalam guys. Dan harus memasukkan kode. Setelah memasang kamera, mereka langsung kembali ke mobil. Mereka nyuruh Chester untuk tidur, nanti kalau ada apa-apa, dia dibangunin. Sudah jam 1 malam, Parker masih memeriksa keadaan di rumah Kayla. Tampak masih baik-baik saja. Di sela-sela itu tiba-tiba Parker sangat mengantuk dan tertidur guys. Dan sesuatu yang sangat tak terduga terjadi. Tiba ada makhluk keluar dari basement, langsung berteriak kencang sampai kamera jatuh ke lantai. Dia berjalan merangkak mengitari rumah dan menuju ke kamar Kayla guys. Dan tiba-tiba guys, Chester terbangun dari tidurnya dan membangunkan Parker dan memberitahu kalau di ruangan Kayla ada makhluk yang sangat menyeramkan. Itu terlihat kalau makhluknya sedang menghisap sesuatu dari Kayla guys. Mereka langsung bergegas ke kamar Kayla untuk ngecek apa yang terjadi. Sampai di kamar Kayla, Kayla masih tertidur. Parker dan Chester terlihat panik dan langsung mengangkat Kayla keluar, langsung menuju mobil mereka dan langsung membawa Kayla pergi dari situ guys. Setelah itu mereka melaporkan ayahnya ke bagian kepolisian untuk diinvestigasikan lebih lanjut. Wah, serem ya monsternya guys, mirip human centipede kalau menurut gua.